Selanjutnya, kali ini kami akan menampilkan penyajian kesekian, yaitu yang akan disampaikan oleh Ibu Betty Mahara Setiawati SPD. Beliau adalah guru pengajar handal di SMP Negeri 4 Palas, tokoh guru besar juga. Pada kegiatan seminar kali ini, saya bagi di dua sesi. Yang pertama adalah sesi penyajian laporan penelitian tindakan kelas, dan yang kedua adalah sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya menghemat waktu, 10 menit ke depan saya sampaikan kepada Ibu penyaji, Betty Mahara. Assalamualaikum guru ibu atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Edi dan Bapak Ibu semua yang saya hormati, perkenankan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil penelitian tindakan kelas saya yang berjudul penerapan metode kooperatif integrated reading and composition atau CRC untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menulis aksara Jawa siswa kelas 8A SMP Negeri 400 pada semester genap tahun ajar 2021-2022. Latar belakang masalah pada pembelajaran aksara Jawa yaitu yang pertama, keterampilan siswa dalam membaca dan menulis aksara Jawa masih rendah. Banyak sekali siswa yang belum hafal tentang bentuk-bentuk aksara Jawa seperti ada aksara Jawa geno, sandangan, pasangan, termasuk dalam mewafal penulisan aksara Jawa. Lalu yang kedua, pembelajaran aksara Jawa belum bervariasi. Biasanya siswa hanya melihat, mendengar apa yang disampaikan guru di papan tulis, kemudian mencatat hasil apa yang disampaikan. Dalam keterampilan membaca juga hanya disediakan teks-teks, lalu siswa membaca aksara Jawa, bahkan sebaliknya untuk penulis juga demikian. Disediakan teks beraksara Latin, kemudian siswa disuruh untuk menulisnya dalam aksara Jawa. Yang ketiga, siswa kurang berani, kurang percaya diri, tampak malu-malu dalam bertanya, menjawab pertanyaan, bahkan berpendapat. Lalu yang keempat, kemampuan siswa dalam bekerja kelompok masih rendah. Karena tadi mungkin tidak menguasai aksara Jawa, akhirnya berdampak pada kerjasama mereka dalam satu kelompok. Begitu Bapak Ibu untuk latar belakang masalah. Selanjutnya dari latar belakang masalah kami rumuskan beberapa rumusan masalah seperti satu, apakah melalui penerapan dapat meningkatkan keterampilan membaca aksara Jawa. Lalu yang kedua, apakah melalui penerapan metode CIRC dapat meningkatkan keterampilan menulis aksara Jawa. Lalu yang ketiga, bagaimana penerapan metode CIRC dalam keterampilan membaca aksara Jawa. Dan yang keempat adalah bagaimana penerapan metode CIRC dalam keterampilan menulis aksara Jawa. Adapun tujuannya, nomor satu, meningkatkan keterampilan membaca aksara Jawa dengan metode CIRC. Yang kedua, meningkatkan keterampilan menulis aksara Jawa dengan metode CIRC. Tiga, mendeskripsikan penerapan metode CIRC dalam meningkatkan keterampilan membaca. Kemudian yang keempat, mendeskripsikan penerapan metode CIRC dalam keterampilan menulis aksara Jawa. Selanjutnya pada bab 2, saya mengambil beberapa pendapat ahli tentang keterampilan membaca. Salah satunya adalah dari Taliban tahun 2008 halaman 7. Kemudian keterampilan menulis juga demikian. Selanjutnya tentang metode CIRC, ada beberapa pendapat ahli yang saya jadikan rujukan, seperti salah satu tokohnya adalah Slavin, Bapak Ibu, di bukunya tahun 2005 halaman 200, yang mengemukakan bahwa metode CIRC itu adalah satu, siswa dikelompokkan secara heterogen. Lalu nomor dua, siswa bekerja sama saling membacakan bacaan beraksara Jawa yang diberikan. Yang ketiga, siswa saling berdiskusi memberi tanggapan. Yang keempat, siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok. Selanjutnya, yang kelima, siswa menulis dengan menggunakan aksara Jawa.
Yang keenam, siswa membuat karya seni sastra beraksara Jawa. Yang ketujuh, guru dan siswa membuat kesimpulan bersama. Dan yang kedelapan, pemberian penghargaan kepada kelompok yang berkinerja baik. Jadi metode CIRC setelah saya baca kumpulkan beberapa pendapat dari ahli, jadi adalah metode untuk pembelajaran yang secara integrated, ya, integrated antara membaca, menulis, dan seni berbahasa. Gitu Bapak Ibu. Untuk bab 3, setting penelitian kami laksanakan di SMP Negeri 400 pada bulan Februari sampai dengan Mei, dengan subjek penelitian adalah siswa kelas 8A. Prosedur penelitian kami mengacu pada Chemist and McTaggart, ya, seperti itu, dengan 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap: perencanaan, implementasi tindakan, pengamatan, dan refleksi. Kemudian teknik pengumpulan data ada observasi, tes, angket, wawancara. Kemudian instrumen penelitian ada lembar observasi siswa, lembar observasi penerapan, soal tes, kriteria penilaian praktek membaca, dan kriteria penilaian produk menulis aksara Jawa. Indikator pembelajaran adanya 1, meningkatnya proses penerapan metode CIRC dalam pembelajaran membaca dan menulis. Kemudian 2, keterampilan membaca aksara Jawa meningkat dengan KKN 75, dan keterampilan menulis aksara Jawa juga meningkat dengan KKN 75. Ini saya sampaikan kriteria penilaian rubrik praktek sama produk. Selanjutnya untuk bab 4, hasilnya adalah Bapak Ibu, yang pertama tentang penerapan metode CIRC dalam keterampilan membaca aksara Jawa mengalami peningkatan dari siklus 1. Siklus 1 mengalami peningkatan untuk siklus 2-nya. Peningkatan tersebut dikarenakan 1, langkah pembelajaran dari kegiatan membuka, inti, sampai dengan penutup lebih bervariasi, lebih aktif, siswa aktif, inovatif, dan menyenangkan. Kemudian pembentukan kelompok lebih bervariasi, karena tidak hanya ditentukan guru, tetapi kami membuat langkah-langkah pembelajaran yang dalam pembentukan kelompok lebih apa ya, guru tidak menentukan kamu kelompok ini, tetapi mungkin dengan permainan tebak-tebakan dan sebagainya, akhirnya mereka menjadi satu kelompok, dan itu selalu berganti-ganti pada setiap pertemuannya. Kemudian pengoptimalan bentuk kerjasama satu kelompok dalam membaca aksara Jawa, dan yang keempat penggunaan media pembelajaran. Selanjutnya untuk penerapan metode CIRC dalam keterampilan menulis aksara Jawa juga mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dikarenakan 1, langkah pembelajaran tadi yang kita kemas lebih aktif, inovatif, dan menyenangkan. Jadi tidak hanya pembelajaran yang monoton. Sebagai contoh misalnya dimulai dari pendahuluan, dalam mengabsen siswa tidak hanya menanyakan siapa yang tidak masuk, tetapi guru memberi inovasi dengan bercerita, dengan nyanyian yang disesuaikan dengan perkembangan zaman anak, seperti filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Lalu yang kedua, pembentukan kelompok juga lebih bervariasi seperti tadi yang saya sampaikan. Yang ketiga, pengoptimalan bentuk kerjasama dalam satu kelompok dalam menulis aksara Jawa. Penggunaan media pada setiap pertemuan, kami menggunakan atau membuat media pembelajaran yang kami siapkan untuk menunjang proses pembelajaran agar lebih optimal. 5, menumbuhkan ide kreatif dalam pembelajaran. Pemberian ribet yang ke-6. Selanjutnya, yang ketiga, peningkatan keterampilan membaca aksara Jawa juga mengalami peningkatan, walaupun juga tidak terlalu besar peningkatannya, seperti memberikan strategi menghafalkan bentuk-bentuk aksara Jawa. Kami buat semacam cara untuk membedakan bentuk-bentuk aksara Jawa yang ada 20 dengan istilah-istilah yang kami sampaikan kepada siswa dan kami lakukan seperti itu.
Lalu menumbuhkan keberanian, percaya diri siswa dalam bertanya, menjawab, dan berpendapat. Kemudian pengoptimalan cara bekerja sama siswa dan sebagainya. Lalu yang keempat, peningkatan kemampuan menulis aksara Jawa juga mengalami sedikit peningkatan dikarenakan tadi diberikan strategi dalam menghafalkan aksara Jawa, ditumbuhkan ide kreatif dan pengoptimalan cara bekerja sama siswa dalam kelompok. Dan bab kelima, akhirnya kesimpulan Bapak Ibu, pada kesimpulan nomor 1 adalah penerapan metode JIAC ternyata dapat meningkatkan keterampilan membaca dan menulis aksara Jawa. Kemudian yang kedua, adapun langkah-langkah penerapannya seperti yang tadi saya sampaikan, seperti yang ada di sini Bapak Ibu. Dan saran yang pertama adalah dalam pembelajaran keterampilan membaca dan menulis aksara Jawa diperlukan berbagai variasi pembelajaran dengan langkah-langkah yang mengoptimalkan siswa untuk lebih aktif, selalu ada bentuk inovatifnya, dan tentunya menyenangkan. Dua, perlu adanya upaya untuk memotivasi siswa untuk berani, percaya diri dalam bertanya, menjawab pertanyaan, dan berpendapat. Selain itu, kerjasama antar siswa dalam kelompok juga sangat diperlukan dalam menjalani proses pembelajaran. Demikian Bapak Ibu apa yang dapat kami sampaikan. Akhirnya banyak kekurangan mohon dimaafkan. Jalan-jalan bersama Aura Kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ke alun-alun pagi hari, matur nuwun Pak Rendi.